Jadi kita sekarang di full bis, apa ya? Pokoknya di bis akan menuju ke Nangapino. Ini full bis. Ini barang-barang kita. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini kami akan mendaki salah satu gunung yang termasuk dalam Seven Summit Indonesia, yaitu Gunung Bukit Raya. Perjalanan kami mulai dari kota Pontianak sebagai titik kumpul kami berlima. Dan untuk menuju Nangapino, kami memilih menggunakan bis sleeper suite class dari Three Star Melawi atau biasa disebut TSM dengan harga 250.000 per orang untuk dek bagian bawah, sedangkan untuk dek bagian atas harganya lebih murah. Durasi perjalanan yang akan kami tempuh untuk menuju Nangapino adalah kurang lebih 8 jam. Sengaja kami memilih keberangkatan jam malam agar keesokan paginya kami bisa langsung meneruskan perjalanan menuju Serawai, lalu lanjut menuju Desa Rantau Malam sebagai starting point pendakian Gunung Bukit Raya. Posisinya masih di terminal Nangapino. Kita tadi tiba jam 3.40. Berangkat dari Pontianak itu jam setengah 7 malam. Ada sempat istirahat tadi mungkin 40 menitan lah untuk makan jam 11-an gitu di Yaksara. Ya. Kondisi di sini tadi hujan, sekarang udah mulai juga biasa dari langsung dari Pontianak. Oh, dari model tinggi. Ya ini ya. Tak lupa kami juga mampir ke kantor Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya untuk mengambil SIM-aksi yang sudah kami ajukan sebelumnya via email. Sekalian bersilaturahmi dengan petugas dan menggali info, serta sedikit berbincang-bincang mengenai pendakian yang akan kami lakukan nanti. Kita lagi melengkapi kebutuhan logistik karena sayuran-sayuran kita kemarin belum beli, tapi yang lain-lainnya sudah. Jadi tinggal melengkapi aja ini. Cuman hujan, air lagi meluap, jadi harus seperti ini, kita basah-basahan. Hujan kembali turun saat kami akan menaiki speedboat untuk melanjutkan perjalanan menuju Serawai. Hari ini 20 September di anak Sungai Kapuas, namanya Sungai Melawi. Kita menuju dari Nangapino menuju Serawai naik speedboat. Kita mah ulah diasupkeun nu omong beli ngomong lagi. Urang geus ngomongna di alus-alus teh. Meskipun di tengah hujan, sang nakoda kami yaitu Bang Uju tak gentar sedikit pun membawa kami melawan derasnya arus Sungai Melawi untuk sampai di tujuan. Kami mencarter speedboat ini dengan harga 2,1 juta rupiah untuk sekali jalan. Sedikit mahal dari biasanya karena barang bawaan kami yang lumayan banyak dan faktor cuaca yang saat ini sedang kurang baik.
Kita baru sampai di rest area, masih ada 2 jam lagi ke sana. Tapi kita mau makan dulu karena dari pagi belum makan. Setelah makan siang, cuaca pun mulai bersahabat. Tetes air hujan kini berganti dengan panasnya sinar mentari yang bahkan terasa sangat terik sekali. Aman. Aman. Karena airnya lagi pasang, jadi kita isi dulu semalam di sini, besok pagi baru. Selamat pagi. Hari ini kita dari Merawai menuju Rantau Malam tanggal 21 September 2025. Saya Pak Ijo, Tommy, Hasan, Erwin berlima. Sampai Rantau Malam diperkirakan 4 jam, lalu bermalam. Besok pagi tanggal 22 mulai naik ke pos 4 camping, hari kedua ke pos 7, hari ketiga ke summit puncak lagi pos 7, hari keempat pos 7 ke pos 4, dari hari kelima pos 4 ke base camp. Mudah-mudahan diberi keselamatan, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Ada yang terakhir meja telur. Enggak. Bisa di ya. Enggak. Siap berangkat ke Rantau Malam. Ya. Kan masih siang, Pak. Rantau siang. Pagi. Nyampenya kan siang. Kalau kemarin kita berangkat siang, nyampenya bener Rantau Malam, Pak. Sekarang rantau Ini kan siang. berangkatnya pagi. Berarti nyampenya Rantau Siang. Nah, ini uniknya Kalimantan. Jadi bukan rantau, ya, kalau seperti bukan rantau malam ya, seperti Kang Seto, dokter gigi dia. Atau bidan. Ya, bidan. Kalimantan ini. Hanya di Kalimantan adanya Kak Seto dokter gigi. Atau bidan. Biar masuk tahu. Nah, kita mulai memasuki kapal. Yo, masuk. Sukan teh HP euy. Ya jangan nunduk. Untung saya air. Mas video enggak? Ada. Ada. Ya, jangan tungkul. Ada. Sakit PE pada gong. Artinya masih bisa ngeri. Nah. Nggak ada, Pak. Duduk aja begini. Gimana dapatnya? Duduknya bagaimana kita? Ya, seadanya saja. Pukul 9 pagi, kami melanjutkan kembali perjalanan menuju desa Rantau Malam dengan menggunakan perahu klotok milik Pak Oruk. Harga yang kami dapat untuk mencater perahu klotok ini yaitu 3,5 juta untuk PP alias
pergi dan pulang. Estimasi perjalanan yang akan kami tempuh kali ini kurang lebih berkisar 4 jam lamanya. Oh iya, dalam pendakian nanti kami juga akan berbarengan dengan tim lain, yaitu Agil dan Rizky. Mereka berdua berasal dari Surabaya dan Sidoarjo. Perahu mereka sedikit mengalami kendala pada bagian mesinnya, sehingga terpaksa mereka harus kembali ke Serawai untuk memperbaikinya. Kami juga menitipkan sebagian barang-barang kami pada perahu yang mereka tumpangi, karena nakodanya bilang perahu mereka terlalu ringan untuk berlayar. Di sepanjang perjalanan menuju Desa Rantau Malam, kita akan melewati desa-desa lainnya yang jaraknya saling berjauhan satu sama lain, yang dipisahkan oleh hutan yang lumayan lebat. Jika sedikit dijelaskan, mungkin setiap 30 menit sekali kita baru akan bertemu desa selanjutnya. Di sini kita juga bisa melihat aktivitas para warganya di tepian Sungai Serawai ini. Ada para ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian, ada pula anak-anak yang sedang mandi dengan riangnya. Kami pun mencoba untuk menyapa mereka dengan cara melambaikan tangan sambil melempar senyum. Dan mereka pun membalas lambaian tangan kami, namun kadang sambil tertawa. Semakin perahu kami masuk ke dalam, jarak antar desa kian semakin jauh dan semakin jarang. Suasananya pun terasa seperti benar-benar di dalam hutan. Bagi saya pribadi, disinilah bagian paling seru dalam perjalanan ini. Berada di perahu kecil, melawan derasnya arus, menyusuri sungai yang di kiri dan kanannya hutan, sungguh pengalaman yang sangat luar biasa. Di dalam pikiranku, sekilas ini mirip seperti di sungai Amazon, meskipun sebenarnya saya belum pernah ke sana. Oh, sampailah di Rantau Malam jam 13.08, kurang lebih perjalanan 4 jam 4 jam. dari Serawai. Ini kalau kemarau mah jernih. Hah? Tapi sekian mah jernih lah. Kita turun. Ini kalau pakai bot nggak? Dorong-dorong itu teh. Oh, gitu. Bisa aya jeram kan, aya jeram. Oh. Ya, etana euy, etana. Teu nyambung euy jeung nu bieu euy. Sesampainya di Desa Rantau Malam, kami langsung menuju homestay. Dan ternyata kami sudah ditunggu oleh para porter yang akan menemani pendakian kami besok hari, yaitu Pak Budi, Pak Sri, dan yang paling muda yaitu Bang Ajes. Sama Furki bukan? Enggak. Kalau Purki itu Pak Sriono dengan Pak Laksa. Oh, Pak Laksa dengan Furki. Purki dengan Bisa Besari. Bisa Besari. Terus Berapa hari mereka? Kami pun mencoba mengakrabkan diri dengan mereka melalui obrolan-obrolan ringan tentang keseharian mereka, tentang desa mereka, dan tentunya tentang Bukit Raya. Misalnya kita ambil opsi yang tadi jam 6 sore di sini kan kita bermalam. Di sini atuh. Ini di Iya, sok. Iya, tulisan ieu na. Iya, sok. Iya, bare ieu teh ngelihan tuh, men.
Inilah buat bawa barangnya orang Kalimantan. Namanya apa nih Pak? Keba. Ini namanya keba. Mantap. Saya bisa sanggup bawa 20 kilo. Bohong. Tuh. 20 kilo saya masih bisa bawa. Palsu. Selamat dia marok kompresif bedarok marok komboleh marok kompisah musibah marok kompohok bekasih kayu asal utari itu mataraga kemudian mataraga makam tuhan matadak tuhan penyelamat sinengkam milik ngaluh kam milik akan esok milik kambuli haun Sebelum melakukan pendakian esok hari, kami diwajibkan untuk melakukan ritual adat terlebih dahulu yang dipimpin oleh pemangku adat setempat. Media yang digunakan adalah sebilah mandau, satu wadah berisi beras, sebutir telur, dan seekor ayam yang nantinya harus disembelih oleh salah satu dari kami yang beragama Islam, agar daging ayam tersebut halal untuk kami konsumsi. Ritual ini dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama saat hendak naik dan yang kedua saat turun nanti. Ritual yang pertama bertujuan agar kami semua diberikan kesehatan dan keselamatan saat melakukan pendakian nanti. Lalu, ritual yang kedua bertujuan untuk memanggil roh-roh kami agar tidak tertinggal di dalam hutan dan bisa kembali ke dalam raganya masing-masing. Ternyata tidak hanya pendaki saja, para warga setempat pun akan melakukan ritual yang sama jika akan masuk ke dalam hutan di Gunung Bukit Raya. Kemudian kami juga masing-masing dipakaikan sebuah gelang manik yang talinya terbuat dari akar kayu yang dianggap sakral oleh penduduk setempat. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kami dari segala bentuk mara bahaya. Kami percaya bahwa sebaik-baiknya pelindung hanyalah Allah yang Maha Esa. Namun, kami juga harus menghormati adat istiadat dan budaya yang ada di sana. Di akhir ritual tersebut, pemangku adat memberikan pesan-pesan tentang pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan saat kami berada di dalam hutan di Gunung Bukit Raya. Di antaranya adalah sebisa mungkin kami harus menjaga gelang manik ini agar jangan sampai terlepas. Kami juga tidak diperkenankan membunuh pacet dengan cara membakarnya, baik menggunakan api besar atau dengan korek api sekalipun. Dan beliau juga berpesan kepada kami untuk tidak menirukan suara burung. Entah apa yang dimaksud beliau, dan saya pun sampai saat ini lupa untuk menanyakannya. Namun, saya membuat kesimpulan mungkin maksudnya adalah bersiul. Perjalanan ke pos 4 ya, paling camp di pos 4 ya. Ya, pos 4 untuk camp hari pertama. Demi kelancaran kita semua, tanpa ada kekurangan satu apapun, diberikan kecerahan dan kesehatan semua. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Bukit Raya, Setelah berdoa bersama dengan semangat di dada, pukul 8:40 kami pun memulai pendakian. Normalnya kami harus menyeberangi sungai ini dengan berjalan kaki. Tapi dikarenakan air sungai masih tinggi, maka kami dibantu dengan perahu milik Pak Abid untuk menyeberanginya, agar pakaian dan barang-barang kami tidak basah.
Dengan langkah beriringan, kami pun mulai menyusuri setapak demi setapak hutan adat yang jalurnya masih cukup bersahabat. Kadang menanjak, kadang menurun, namun tidak begitu curam dan terjal. Malah cenderung banyak landainya. Di etape pertama ini, tujuan kami adalah Korong HP. Dan menurut info yang saya dapat dari salah satu porter kami yaitu Bang Ajes, durasi perjalanan untuk menuju Korong HP kurang lebih 3-4 jam, tergantung ritme dan kecepatan kami berjalan. Ini istirahat di mana ini? Bukan. Berapa? Oh, setengah lagi berarti ke Korong HP. Oh. Berapa? Ini kita baru pertengahannya menuju Korong HP. Oh, sejam lagi. Kita udah jalan ya? Berapa jam? Sejam setengah. Mantap Bukit Raya. 4,5 kilo jalan ya. Malu. Aurat. Aurat. Berbeda dengan gunung-gunung di Pulau Jawa yang cenderung sejuk, di sini meskipun kita berada di antara pohon-pohon rindang, namun udara panasnya terasa begitu menyengat. Baru beberapa saat saja, badan dan pakaian kami sudah basah kuyup oleh keringat. Mungkin karena ketinggiannya yang masih sangat rendah, atau karena Kalimantan dilalui garis khatulistiwa, sehingga matahari terasa sangat dekat. Saya yang biasanya jarang sekali minum, kali ini tak kuat untuk menahan dahaga yang seakan tercekat di tenggorokan. Berkali-kali saya meneguk air minum untuk menjaga tubuh ini agar tetap terhidrasi dengan baik. Ini kita sampai di Korong HP. Omben itu kekar gitu, kayak punya suku. Pakai BH, sayur. Pukul 11 lebih 6 menit kami tiba di Korong HP. Ini adalah pintu rimba yang sesungguhnya untuk masuk ke dalam pelukan tubuh Bukit Raya. Sesuai dengan rencana awal, kami pun beristirahat di sini untuk melepas penat sambil menyantap makan siang yang sudah kami bawa dari desa. Diselingi obrolan ringan dan canda tawa, tak terasa kami sudah 1 jam lamanya beristirahat di sini. Saatnya bergegas kembali. Kita baru saja masuk pintu rimba Korong HP jam 12. Kita mulai perjalanan lagi menuju ke pos 4. Tadi kita istirahat makan siang di Korong HP. Ternyata lumayan memang Bukit Raya ini ajib lah. Etape selanjutnya tujuan kami adalah pos 4, yaitu Sungai Mangan. Mangan dalam bahasa Dayak artinya merah. Nama ini disematkan pada pos 4 karena memang di sana terdapat sumber air berupa sungai kecil yang airnya berwarna merah, disebabkan oleh kontaminasi dari akar-akar pohon yang ada di sekitarnya. Sekarang jam 13.46 sudah sampai apa ini namanya, pokoknya ke pos 3 tinggal 500 meter lagi. Dari pos 3 ke pos 4 kira-kira 45 menit. Berarti kira-kira kita lah. Termasuk lama apa cepet sih? Cepet ya? Lagi gue. Malaysia itu Lagi gue. deket. Kita istirahat di pos 3.
Di sini ada air, di sana ambil air. Jam 3:04 kita sampai di pos 4. Berarti tadi start jam 8.40 dari Rantau Malam, lalu nyebrang sungai dan sampai sini berarti kira-kira berapa jam ya? Sekitar 6,5, 6 lebih. Tuh, termasuk berat juga nih. Besok lebih berat lagi katanya. Tapi Kita ngecamp di sini berarti kita ya. ya, hari ini kita ngecamp di sini. Tapi mudah-mudahan nggak banyak pacet. Katanya di sini kerajaan pacet. Sip. Selamat istirahat. Masukin ke dalam, kok. Oh gitu? Yang penting itu ada nikahan. Pakai perahu aja datang. Oh gitu. Walaupun ikut makan, artinya meramaikan. Bisa tetangga gitu kan. Iya. Oh, walaupun dia nggak diundang juga boleh. Itu memang diharuskan lah. Tanpa diundang ada catatan tuh. Wajib ya. Pantesan sih Pak Abid itu kan katanya ada acara tuh di Serawai. Oh, Saya sakit kan, waduh kalau abang tidak sakit saya ajak joget. Iya, pantesan ikut ya Pak Abid itu. Aman biar aman semua. Kenapa korek yang beli? Ikut Pak dari Dari ininya juga Pak. iya makanya itu dia dari postur-posturnya juga udah Di mana lo ya? kebaca. Tuh, ya itu kan sembuh. Oh, itu gede teuing, panjang teuing. Tambah air lagi, tambah air Panjang lagi. teuing mau bebaskeun we. Hah? Bebaskeun. Panjang teuing. Tambah air ya. Tambah air lagi. Selamat pagi, kami sudah mencapai pos 4. Tinggal hari ini menuju ke pos 7. Diperkirakan perjalanan seharian. Ini perjalanan mulai berat, bisa sampai sore katanya. Mudah-mudahan semua dikasih kesehatan, visi yang prima. Jangan seperti Hasan bencoy ya. Ini tanggal 23 September 2025. Terima kasih. Gana apa hadir ibu kamari teh. Ya benar om, keluarga sudah bahagia. Oh, benar. Kita mah itu juga mana nih? Ini juga om. Kita perjalanan menuju ke pos 5. Perkiraan dari pos 4 ke pos 5 itu 3 jam. Lumayan jauh. Pukul 7:42 kami kembali melanjutkan pendakian ini. Menurut informasi, pendakian hari ini akan lebih melelahkan daripada hari kemarin karena jarak yang harus kami tempuh lumayan jauh dan lebih banyak menanjak. Jarak yang harus kami tempuh untuk menuju campsite selanjutnya, yaitu pos 7, adalah 12,2 km. Belum lagi katanya mulai dari sini hingga ke puncak nanti akan banyak sekali ditemui pacet.
Dan benar saja, tidak satu orang pun dari kami yang luput dari gigitannya. Kami semua menjadi korban dari hausnya sang pacet akan darah-darah kami. Saya saja jika dihitung-hitung, total ada belasan pacet yang tak terasa sudah menempel pada beberapa bagian tubuh saya. Bahkan diantaranya sudah sebesar ibu jari. Belum lagi para pacet yang tertangkap basah sedang berusaha untuk menempel pada kulit saya. Ternyata benar kata orang-orang, Bukit Raya memang kerajaannya pacet. Pukul 10:45, akhirnya kami tiba di pos 5. Di sini terdapat sungai yang tidak begitu besar, namun airnya sangat jernih. Di tengah panasnya udara Bukit Raya, kami seakan-akan menemukan oase di tengah gurun pasir. Dan tanpa dikomando, beberapa dari kami langsung membasuh diri, sembari menunggu makan siang buatan Mang Tommy siap untuk dihidangkan. Pacet, bekas pacet. Ketek Pak, ketek. Kasih Hasan ini jadi orang Pak. Kasih Hasan. Kasih Hasan Pak. Nah, gini Pak, set, bikin Pak. Nah, tuh. Satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Ketawa. Senang ya Pak? Lagi Pak, satu lagi Pak. Lanjutkan perjalanan ke pos 7, diisi dulu perutnya ya Pak Ben ya, biar ada tenaga ya. Tuh, harus makan bawa masakan siap saji. Iya, biar cepat supaya bisa makan. Iya. Ini masakannya siapa Pak Ben? Yang Tommy, Oh, sebetulnya mah kurang enak tapi ya daripada nggak ada ya udahlah. terpaksa ya, terpaksa ya. Iya, terus Pak. Kok dihina terus sih? Terpaksa katanya. Nggak enak Pak. Awannya banyak
Jam 5:44 setelah sarapan terlebih dahulu, kami pun mulai mengawali summit attack. Durasi perjalanan dari pos 7 hingga ke puncak nanti normalnya 4-5 jam. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, kenapa tidak berangkat subuh saja, seperti summit attack di Rinjani atau di gunung-gunung lainnya? Jawabannya akan banyak sekali, dan mungkin akan berbeda-beda. Tapi yang jelas, di sini berangkat di jam seperti ini adalah hal yang normal dan banyak dilakukan oleh pendaki lainnya ketika mendaki Gunung Bukit Raya. Tidak ada sunrise yang kami kejar, tidak ada view indah yang kami harapkan, karena kondisi di puncak Kakam tertutup oleh pepohonan. Kali ini jalur yang harus kami lalui full dengan tanjakan. Menurut Pak Budi, katanya akan semakin terjal dan cukup melelahkan daripada tanjakan-tanjakan sebelumnya beberapa hari kemarin. Apalagi saat kita akan tiba di Bukit Batu Jempol. Dan memang benar saja, bahkan di beberapa titik kami juga harus naik dengan bantuan tali webbing. Setelah berjalan selama 2,5 jam, akhirnya kami pun tiba di atas Bukit Batu Jempol. Awalnya saya kira ini adalah puncak, tapi ternyata bukan. Kami masih harus berjalan turun dan menaiki punggungan lagi. Tapi untungnya kali ini yang harus kami lalui adalah hutan lumut yang indah dan eksotis. Lumayan untuk sedikit memanjakan mata. Lumayan bisa mengalihkan rasa penat berganti dengan rasa kagum. Di kawasan hutan lumut ini terdapat tumbuhan yang dijadikan bunga nasional oleh negara Nepal, yaitu tumbuhan rhododendron. Nama tersebut diambil dari bahasa Yunani, yang artinya pohon mawar, karena memang bunganya mirip seperti bunga mawar. Jika dalam bahasa Indonesia, bunga itu biasa disebut dengan bunga rengganis atau kadu dampit. Dan di kawasan ini pula kami banyak menemukan tumbuhan Nepenthes alias kantong semar atau periuk kera. Iya memang, di gunung-gunung lain pun banyak tumbuhan tersebut. Tapi yang spesial di sini adalah karena ukurannya yang menurut saya sangat tidak lazim, sangat besar sekali. Kalimantan memang luar biasa. Tak terasa setelah berjibaku menembus rimba selama 3 hari, menaiki punggungan dan menyusuri lembahnya, bergelut dengan pacat, lebah dan hewan lainnya, akhirnya pada pukul 10:12 kami sampai di puncak Kakam, Gunung Bukit Raya. Total waktu yang kami tempuh dari pos 7 hingga sampai ke puncak Kakam adalah 4 jam 28 menit. Terima kasih Tuhan, akhirnya saya berhasil sampai juga ke puncak Bukit Raya. Terima kasih Tuhan, terima kasih keluargaku, teman-teman, guide. Berangkat jam 5.45 sampai sini 10.12.
pendakian ini termasuk berat. Pendakian dari Rantau Malam pendakian 200 DPL ke sini 2.200, berarti naiknya tuh kita 2.000 DPL. Luar biasa. Luar biasa. Naik turun melingkar. Terima kasih. Saya 24 September 2025, umur 73 tahun. Saya, Pak Ejul, Pak Tommy, Pak Erwin, Pak Hasan, ditemani Pak Sriono, Pak Budi, Pak Ajis, Pak Murjani, dan 2 teman dari Surabaya. Sidoarjo. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Hidup Bedi Yahya Permana 73 tahun. Terima kasih untuk teman-teman sejalur sependakian. Semoga kita masih bisa bercengkrama lagi dalam heningnya malam belantara. Ada banyak sekali hal dan hil yang selalu bisa kita ambil dalam setiap pendakian. Dan salah satu contohnya yaitu usia boleh senja, tapi semangat harus tetap kuda. Saya Erwin, sampai jumpa di gunung berikutnya. Bukit Raya Sukses. 23 tahun.